orang disebut berhari raya, berlebaran, bila orang itu hanya fokus pada mengganti pakaian dan penampilan yang baru. Bukan. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Sungguh id itu hakikatnya adalah bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi amarana bi iqamatis salati wa ita'iz zakati wa siyami Ramadan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi anzala ilaina al-Qur'an wa amarana fihi bi islahi bainal ikhwan wassilah bainal arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahimir rahman wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh al-mab'utsu min Adnan al-qail fi kalamihi syarif ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan minat tasdiqi biha wal id'an wa ala alihi at-tayyibin az-ziyan wa atba'ihi wa man walahu bil ihsan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati, diberkahi dan insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas bermacam nikmat, yang kecil maupun yang besar. Nikmat yang sedikit kita hitung maupun yang banyak yang tidak mampu kita menghitung dan membilangnya. Salawat dan salam perbanyaklah untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang mana telah mengajarkan para sahabatnya tentang bagaimana ucapan yang sempurna dalam menghaturkan salawat dan salam untuknya. Maka Nabi mengajarkan para sahabatnya sedikitnya, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sempurnakan jika memungkinkan waktu dan ruang, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pesan di atas mimbar khutbah
setiap pekan, setiap Jum'ah kita kumpul, yang mana Allah panggil dalam Quran suratul Jum'ah kepada setiap orang yang beriman, idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Panggilan untuk segenap umat yang mengaku beriman apabila sudah dikumandangkan panggilan untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersigrahlah untuk mengingat Allah, duduk di rumah Allah, hadir dan dengarkan khutbah sebelum melaksanakan salatul Jum'ah. Wa dzarul bai', tinggalkan hubungan interaksi antar sesama manusia. Mengapa? Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh itu merupakan kebaikan untuk kalian jika kalian betul-betul mau mengerti dan meyakininya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini sudah masuklah kita di bulan Syawal. Selepas kita melaksanakan karantina madrasah tarbawiyah, puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, masuklah kita di bulan Syawal. Dalam bahasa Arab, arti Syawal yang banyak peningkatan. Arti syaul kemudian berubah menjadi Syawal, artinya irtafa'a, terjadi peningkatan dalam kebaikan. Maka tanda bukti lulus uji dari sebuah masa tempat karantina Ramadan melalui ibadah siam yang Allah tujukan. Ibadah siam tersebut tidak lain agar meningkatkan kualitas takwa, la'allakum tattaqun. Melalui siam, melalui kutiba alaikumus siam, tujuan target yang Allah inginkan selepas siam Ramadan ini, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian meningkatkan kualitas takwa, dimulai dari bulan Syawal, bulan masa peningkatan ketaatan kita kepada Allah. Maka tidak heran sering kita dengar sebuah kalam hikmah dari ulama, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah orang disebut berhari raya, berlebaran bila orang itu hanya fokus pada mengganti pakaian dan penampilan yang baru. Bukan. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Sungguh id itu hakikatnya adalah bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amirul Mukminin wa wasiyihim, pintu kota ilmu, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhuma, beliau menggambarkan Id, suasana Id itu dapat dirasakan setiap hari sepanjang tahun oleh setiap orang yang beriman. Kata beliau, Al-Id al-yaumul ladzi la a'sillaha fihi. Id itu adalah sebuah hari yang di situ aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Id. Id bertambah taat. Walaisal Id liman labisal markub. Bukanlah Id itu sekedar orang yang berleha-leha, berbangga-bangga dengan kendaraan yang baru. Tidak. Innamal Id liman ghufirat lahudz dzunub. Orang yang namanya lebaran itu yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Id setelah Ramadan masuk bulan Syawal, gambaran Id akan tampak melalui bertambah dan meningkatnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan target yang kedua, dengan Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tadi target siam la'allakum tattaqun. Kemudian pada kurikulum Al-Baqarah ayat 185,
Allah beritahukan tentang target. Di antara target tujuan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, Allah beritahukan la'allakum tashkurun, agar senantiasa kalian mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur adalah puncak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Al-Baqarah 185, tidaklah mungkin seseorang mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah kecuali orang yang mau hidupnya berpandu kepada sebuah panduan yang Allah turunkan di bulan Ramadan, yaitu unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara buah dari ibadah siam, di antara target dari turunkan Al-Quran, dan di antara bayan-bayan dari panduan Al-Quran adalah satu hal yang sedang berlangsung di sebuah negeri, kota yang jaraknya ribuan kilo dari tempat kita, boleh jadi lebih kurang 15.000 kilometer dari kita. Apa itu? Saudara-saudara kita yang sedang menjalani ujian keimanan, menghadapi musuh-musuh mereka yang secara paksa menjajah dan mengambil hak-hak dan tanah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hadyul Quran, Allah sebutkan dalam Quran suratul Hujurat ayat ke-10 bahwa Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah laksana ikhwah, artinya saudara kembar. Maka Allah perintahkan fa aslihu baina akhwaikum. Banyak terjemahan mengartikan maka damaikanlah di antara saudara kalian. Makna islah artinya melakukan perbaikan. Maka ketika saudara-saudara kita sedang dijajah, dibantai, disakiti, maka kita sebagai orang yang beriman, yang hubungannya kata Allah ikhwah, laksana saudara kembar, maka mesti melakukan perbaikan kondisi mereka di sana. Apa yang dapat kita lakukan? Banyak hal. Medan mujahadah, berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala, membantu saudara-saudara seiman itu sangat banyak. Di antaranya doa. Paling sedikit doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dibantai, dijajah, agar Allah berikan kesabaran, kekuatan, bahkan puncaknya kemenangan, terbebas dari penjajahan Zionis, kaum Zionis Israel, laknatullah alaihim. Yang pertama, minimal sekali panjatkan doa. Yang kedua, dengan tidak menjadikan para aulia Zionis sebagai kekasih dan teman setia kita. Maka setiap orang yang mendukung Zionis Israel, haram bagi orang beriman untuk berlaku loyal kepada mereka. Perusahaan, yayasan, atau kumpulan yang mendukung perjuangan Zionis Israel, maka haram dan terlarang bagi orang beriman yang beriman kepada Allah untuk ikut mendukung mereka. Semisal produk-produk makanan, bahan-bahan kebutuhan yang mana perusahaan-perusahaan itu jelas terbukti mendukung Zionis Israel, maka haram bagi orang beriman untuk membeli dan menyokong usaha-usaha mereka. Kenapa? Nabi gambarkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang sejalan dengan konsep Al-Quran, bahwa al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid, wa fi riwayatin al-mu'min ma'al mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang yang beriman,
apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, yang penting terikat dalam sebuah frame keimanan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Maka Nabi beritahukan, laksana satu tubuh, idza ishtaka minhu udhun tada'a ila sairil jasad. Gigi apabila sakit, maka kepala kita pening dan nyut-nyutan, tangan kita meriang dan gemetaran, kaki kita sulit dibuat untuk jalan. Itu gambaran seorang beriman dengan saudara iman lainnya. Tatkala saudara kita dibantai, tatkala saudara kita dijajah, maka tubuh ini satu tubuh dalam mereka. Keimanan menyatukan kita dalam sebuah tubuh. Maka rasakan sakit itu dengan minimal mendoakan mereka dan membantu perjuangan mereka dan menutup pintu orang-orang yang memusuhi mereka. Jangan kita berikan sokongan dan bantuan, apalagi dukungan. Nah, mudah-mudahan di bulan Syawal ini rasa persaudaraan kita, kemanusiaan kita, saudara seiman, irtafa, yashala yashul, bertambah, meningkat, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kabar dari baginda Nabi katakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang punya rasa rahmat kepada sesama, khususnya orang beriman, akan mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baca istighfar dan salawat buat Nabi dan keluarga Nabi di antara dua khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyampaikan sebuah pesan. Yang pesan ini Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang sampaikan menjelang beliau wafat. Sejak beliau pulang dari melaksanakan hajatul wada atau hajatul balagh hingga beliau meninggal dunia, mengulang-ulang ucapan ini. Apa itu bunyi dari ucapan beliau, pesan beliau? Nabi bersabda, ayuhan nas inni tarikun fikumus tsaqalaini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahlu baiti. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai segenap manusia, sungguh aku akan menghadap dan menjawab panggilan Tuhanku. Aku tinggalkan di tengah kalian dua pusaka yang sangat berat dan berharga.
Bila kalian berpegang pada keduanya, maka aku menjamin kalian tidak akan tersesat jalan sepeninggalku selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, hablullah mamdudun minas sama'i ilal ard, tali Allah yang Allah bentangkan dari langit ke bumi. Bila kalian berpegang padanya, maka kalian tidak akan tersesat jalan selama-lamanya. Yang kedua, berpeganglah kepada itrahku, anak keturunanku yang senantiasa berjalan dengan panduan kitab suciku, Al-Quran. Maka dengan keduanya Allah akan berikan jaminan keselamatan buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan, taufik untuk ringan mengamalkan pesan Al-Quran dan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan hari Jumat, dengan kemuliaan bulan Ramadan dan Syawal, dengan kemuliaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkenan mengijabah doa-doa kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan ampunan untuk kami, untuk kedua orang tua kami, anak dan istri kami, segenap kaum mukminin dan mukminat, segenap saudara muslim kami, laki-laki maupun wanita. Ya Allah, ya Tuhan kami, salimna, selamatkan kami, wa ikhwanana, dan saudara-saudara kami fi Palestin, di negeri Palestina, wa fi sairi biladil muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, unsurhum ala a'daihim, bantulah saudara-saudara kami untuk melawan, menghadapi musuh-musuh mereka yang merusak kami dan merusak keimanan mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesabaran pada saudara-saudara kami, para pejuang-pejuang-Mu, mujahidin fi sabilik, para mujahid-mujahid di jalan-Mu ya Rab, di negeri Yaman, di negeri Palestin, dan di seluruh belahan penjuru negeri muslim. Bantulah mereka ya Allah, berikan kekuatan pada mereka ya Allah, kesabaran pada mereka ya Allah, dan berikan kemenangan pada mereka. Rahmati para syuhada mereka, sembuhkan para mereka yang sakit, dan berikan kekuatan mereka untuk menjalani ujian dengan puncak kemenangan darimu. Nasrum minallah wa fathun qarib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami ya Rabb, telah menganiaya diri kami sendiri ya Rabb. Namun bila Engkau tidak mau mengampuni kami dan tidak mau mengasihani kami, maka sungguh kami berarti orang-orang yang merugi. Rabbana ahtina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami rahmat-Mu yang begitu tulus, dan bimbing kami untuk mendapatkan jalan yang lurus. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat Muhammad. Ya Allah, kasihanilah seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma jbur inkisar umat Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, tambal segala kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma altuf bi umat Muhammad. Ya Allah, berikan kelembutan-Mu untuk segenap umat Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari umat Muhammad. Ya Allah, jadikan kami ya Rabb, semua istri kami, anak-anak keturunan kami ya Rabb, pemimpin-pemimpin kami ya Rabb, saudara-saudara kami ya Rabb, jadikan kami semua umat terbaik dari umat Nabi Muhammad. Bijahi Muhammad wa ali Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di negeri akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami, lindungi kami ya Rabb dari siksa api neraka-Mu yang begitu perih dan menyakitkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah segala amal baik kami, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina, dan jadikan kami, anak keturunan kami, orang-orang yang berpasrah diri kepadamu. Wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sungguh Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah sekalian, i'lamu ketahuilah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Sungguh Allah senantiasa bersama para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, maka kita orang beriman diperintahkan oleh Allah, sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkan selawat dan doakan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innallaha, dan sungguh Allah ya'muru, memerintahkan kita, bil adli, dengan menegakkan nilai-nilai keadilan Al-Quran, wal ihsan, balas perilaku baik orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain, dan balaslah keburukan dengan kebaikan. Wa ita'idzil gurba, tunaikan hak orang-orang dekat sekitar kita, tetangga, teman sekantor, keluarga, dan orang-orang sejawat yang sama dengan kita. Wa yanha, dan Allah selalu melarang kita dari 3 perkara. Allah melarang kita anil fahsya, dari berbuat kerusakan di alam semesta, wal munkar, dan berbuat kemungkaran, wal baghya, dan berbuat pemusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, fadhkurullahal azim yadhkurkum, was'alu min fadli yu'tikum, waladzikrullahi akbar, aqimis salah.